Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi soleh dan solehnya Ibu. Perkenalkan, ini Ibu Siti Sofian ini adalah wali kelas kalian. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini akan menerap kepada kita semuanya, amin. Dan selalu kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tematik ya, tema 1, subtema 1. Tema 1 itu kalian bisa buka bukunya ya. Ini ya, selamatkan makhluk hidup. Tentunya kemarin kita sudah belajar Juli 2021 akan mempelajari subtema 1 pembelajaran kedua, yaitu kalian buka coba bukunya di halaman 23. Materi kita hari ini tentang Pancasila. Tentu kalian harus tahu Pancasila itu artinya adalah panca, artinya 5, sila itu dasar ya. Jadi kita mempunyai pedoman Pancasila 5 dasar ya. Satu diantaranya itu ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil beradab, 3 persatuan Indonesia yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tentunya kalian harus tahu kalian sebagai bangsa adalah pilar ideologis negara kita ya, negara Indonesia tentunya. Nama ini terdiri dari 2 suku kata, yaitu dari bahasa Sangsakerta, yaitu panca berarti 5, sila berarti prinsip atau asas ya. Pancasila merupakan rumusan dari pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini tadi Ibu bilang bahwa sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa dengan lambangnya bintang ya. Kalian harus tahu semboyan dan lambangnya. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya itu adalah rantai ya. Sila ketiga persatuan Indonesia. Lambangnya yaitu pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentunya lambangnya yaitu kepala banteng. Yang terakhir yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya itu padi dan kapas. Nah, jadi sejarahnya itu pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung atau disingkat KRT, Rajiman Wedioningrat. Nah, dalam pembukaannya tersebut Dr. Rajiman atau dikenal dengan Dr. Rajiman mengajukan pertanyaan kepada anggota-anggota sidang, apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk ini? Dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi, terdapat usulan-usulan pribadi ya yang dikemukakan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI ya, kita kenal itu. 5 dasar oleh Muhammad Yamin yang berpidato pada tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin merumuskan 5 dasar sebagai berikut nih. Ini sebelum terjadinya Pancasila yang kalian ketahui ya. Berarti banyak proses-proses perumusan tersebut ya. Pertama yaitu peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan kelima yang kelima kesejahteraan rakyat. Dia menyatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar dalam sejarah, peradaban, agama, dan kehidupan ketenagaraan yang telah berkembang di Indonesia. Muhammad Hatta dalam memarnya meragukan pidato Yamin tersebut. Nah, Muhammad Hatta itu merupakan wakil presiden pertama Indonesia ya. Presiden pertama kita tentunya adalah Soekarno ya, wakilnya Muhammad Hatta. Pancasila oleh Soekarno yang dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato spontan yang kemudian dikenal dengan judul Lahirnya Pancasila. Nah, Soekarno mengemukakan dasar-dasar sebagai berikut: kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, kebangsaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi,
kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Nama Pancasila itu diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni itu ya, tentunya 1 Juni 1945. Katanya, sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. 5 bilangannya namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Nah ini ya, jadi Pancasila itu merupakan lambang dasar negara kita ya. Dasar, mohon maaf, lambang itu Garuda Pancasila, dasarnya itu Pancasila ya. Sebelum sidang pertama berakhir, dibentuk suatu panitia kecil. Yang pertama itu apa, satu tugasnya merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Yang kedua, menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamasikan Indonesia merdeka. Nah, dari panitia kecil itu dipilih 9 orang yang dikenal dengan panitia 9. Untuk mereka untuk menyelenggarakan tugasnya itu, mereka menjadi pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian diberi nama Piagam Jakarta. Nah, setelah rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi, beberapa dari panitia kecil itu dipilih 9 orang yang dikenal dengan panitia 9 ya untuk menyelenggarakan tugas itu. Rencana mereka itu disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian diberi nama Piagam Jakarta ya. Setelah rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi, beberapa dokumen penetapan ialah: 1. Rumusan pertama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada tanggal 22 Juni 1945. Rumusan kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan ketiga, Muqaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1945. Rumusan keempat, Muqaddimah Undang-Undang Dasar sementara pada tanggal 15 Agustus 1950. Rumusan kelima, rumusan pertama menjiwai rumusan kedua dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi merujuk dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Nah, Presiden kita yang sekarang ini Joko Widodo tentunya pada tanggal 1 Juni 2016 telah menandatangani keputusan Presiden atau Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila ya, sekaligus menetapkan sebagai hari libur nasional yang berlaku mulai tahun 2017 ya. Jadi setiap tanggal 1 Juni kita akan memperingati hari lahirnya Pancasila ya. Setelah itu ya kalian tentu tahunya ya bahwa fungsi dan kedudukan Pancasila di negara Republik Indonesia itu: 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat bangsa Indonesia melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai serta sesuai dengan nafas jiwa bangsa Indonesia, dan karena Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia ya, merupakan bentuk peran dalam menunjukkan adanya kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain, yaitu sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata, nilai, norma, dan etika yang telah melahirkan pandangan hidup. Yang keempat, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ingat ya, dasar negara Indonesia. Lambangnya yaitu Garuda, burung Garuda ya. Untuk mengatur tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan negara Indonesia yang mengatur semua pelaksanaan sistem ketenagaraan Indonesia sesuai Pancasila. Yang kelima,
Pancasila sebagai sumber dan segala sumber hukum bagi negara Republik Indonesia. Sebagai segala sumber hukum Indonesia, karena segala kehidupan negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Itu juga harus berlandaskan hukum ya. Semua tindakan kekuasaan dalam masyarakat harus berlandaskan hukum. Yang keenam, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Karena pada waktu mendirikan negara, Pancasila adalah perjanjian luhur yang disepakati oleh para pendiri negara untuk dilaksanakan, dipelihara, dan dilestarikan. Yang ketujuh, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Karena dalam Pancasila mengandung cita-cita dan tujuan negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai patokan atau landasan pemersatu bangsa. Nah, akan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Tentunya berdasarkan ketetapan MPR nomor 2 MPR garis miring 1978. Pertama nih, butir-butir pengamalan Pancasila ya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu satu, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda sehingga terbina kerukunan hidup. Ya, jadi kalau di sekitar kalian ada yang berbeda agama, tentunya kalian jangan saling ejek, saling menghina, ya. Kalian harus merangkul, harus bekerja sama dan saling menyayangi. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi, apabila teman kalian ada yang berbeda agama sedang melaksanakan ibadah, jangan kalian ganggu atau kalian jangan gaduh ya. Yang keempat, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya itu, satu, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang keenam, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang ketujuh, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kedelapan, mengembangkan sikap menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain karena bangsa Indonesia adalah bagian dari seluruh umat manusia. Itu persatu Indonesia. Satu, menempatkan kesatuan, persatuan dan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Yang keempat, itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Contohnya yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, meliputi semangat kekeluargaan untuk mencapai mufakat dalam musyawarah. Yang kelima, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan itikat yang baik dan lapang dada. Yang keenam, melakukan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Yang ketujuh, keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Ya, itu ya ketika kita melakukan pemilihan ketua kelas, tentunya ada proses-prosesnya dan akan diadakan voting. Nah, salah satu teman kalian mendapatkan atau menjadi ketua, tentunya kalian harus menerima dengan lapang dada karena sesuai dengan pengamalan sila keempat. Oke, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, yang pertama, mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, bersikap adil. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak-hak orang lain. Yang kelima, suka menolong kepada orang lain. Yang keenam, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. Yang ketujuh, tidak bersifat boros. Yang kedelapan, tidak bergaya hidup mewah dan berpoya-poya. Yang kesembilan, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Yang ke-10, suka bekerja keras.
Yang ke-11, menghargai dan mengapresiasi hasil karya orang lain. Yang ke-12, bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nah, tentunya kalian sudah menyimak tentang sejarahnya Pancasila, bunyinya serta lambangnya serta butir-butir pengamalannya. Untuk hari ini materi tentang Pancasila sudah berakhir. Nanti Ibu akan mengadakan atau memberikan pertanyaan di classroom ya. Tentunya kalian harus isi. Kalian harus menyimak dulu video ini ya dari awal sampai akhir. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.